Ini kita bukan pacaran loh, kita menikah loh. Saya hanya minta sebagai istri kemarin-kemarin tolong hargai saya. Gitu kan. Tolong kalau misal kita ada masalah nih, ini masalahnya bukan masalah sepele loh. Masalah talak yang sudah 3 kali dia sebutkan. Dia sebagai suami. Harus bagaimana ya? Ngomonglah ke keluarga saya. Saya ini nggak tinggal sebatang kara, Pak. Udah aku serahin ke kuasa hukum. Iya. Itu soal pernikahan yang sebulan itu gimana, Kak? Perpisahan yang sebulan. Ya yang mana? Katanya Saya beredar kabar kan dibilang saya menghilang. Saya di rumah. Saya pulang ke sini kan. Saya tiap hari ke sini, saya nggak kemana-mana. Apalagi? Kenapa, Gitu. Kak? Kenapa nggak ke rumah lagi, Kak? Memang ada masalah, tapi udahlah. Saya sudah percayakan ke kuasa hukum untuk menjelaskan. Karena itu sudah bukan domain saya lagi. Maksudnya saya sudah serahkan ke kuasa hukum sepenuhnya. Silakan tanyakan ke Bang Ramdan sama Kang Dian. Mereka yang akan memberikan penjelasan lebih lanjutnya seperti apa. Tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa saat ini saya tidak kemana-mana. Selama ini saya di rumah. Saya masih kembali ke peraduan saya di rumah. Jadi ya jangan gampang menyebarkan atau jangan gampang menyebar fitnah lah gitu. Karena ini kan masalah internal keluarga ya. Saya mau menanggapi juga malas gitu loh. Kayak soal mobil mewah dan segala macam itu gimana? Lihat nggak ada mobil apa di situ? Lihat sendiri kan? Dari pihak laki-laki menyebut banyak kecurigaan yang terjadi katanya antara pihak Ya, itu ketiga kan. dan barang-barang mewah segala macam, Kak. Seperti apa? Ya kan teman-teman bisa melihat sendiri di garasi saya mobilnya apa. Itu aja lah. Ini mobil siapa, Kak? Kalau ini. Ini mobil teman saya tuh, mobilnya si Bella. Ini mobilnya Bella gitu. Jadi ya bisa melihat sendiri lah di dalam garasi tuh mobil masih tidak berubah, masih itu. Tidak ada yang berubah, rumah juga masih di sini. Jadi ya barang-barang mewah yang mana? Saya juga bingung gitu loh. Dibilang saya dapat dikasih mobil mewah mana? Oh, alhamdulillah kalau saya dikasih mobil mewah hari gini gitu ya. Tapi ya pada kenyataannya kan itu hanya hal-hal yang disebutkan dan cenderung menjadi fitnah gitu. Jadi ya kalau saya tanggapi pun ya buat saya ngapain menanggapi hal-hal yang kayak begitu, toh memang nggak bener kok. Gitu. Untuk kecurigaannya sendiri dari pihak laki-laki tuh bilang katanya Mbak Jen berubah semenjak sebulan terakhir. Berubah jadi megaloman. Katanya ada pihak ketiga dan segala macam karena Siapa perubahan pihak ketiganya? Tolong kalau melontarkan sesuatu tuduhan yang bersifat omongan-omongan seperti itu, jangan hanya berdasarkan asumsi. Keluar dengan bukti. Kita main bukti, main data, main fakta. Udah itu aja. Susah dipukul. Status sama si Arsya sekarang apa? Iya. Statusnya Iya. ya begini aja gitu. Statusnya begini aja. Apakah pernah menalak atau gimana? Dia sudah talak saya 3 kali. Oh, Gitu. Dia sudah talak saya 3 Karena- kali. Waktu itu ya karena dia ya nggak tahu alasannya. Katanya Tanya sama dia. Mbak Jennya yang menentang untuk ditalak gitu, ditantang terus gitu seperti Saya apa? menantang untuk ditalak. Atas dasar apa saya nantang untuk ditalak? Enggak lah. Pokoknya saya tidak perlu menanggapi lebih jauh soal omongan-omongannya dia. Yang intinya adalah kenapa saya bertahan di sini, karena saya sudah bertanya ke semua keluarga besar saya. Saya bertanya ini gimana kondisinya kalau misalnya sudah ditalak 3 kali. Ya kalian sudah tidak bisa serumah. Dalam hukum agama pun begitu, gitu kan. Dan saya pun sudah menjelaskan saya sudah bertanya dengan kuasa hukum, mereka pun memberikan jawaban yang sama. Jadi ya lebih lanjutnya seperti apa ya, situasinya seperti apa, cerita seperti apa ya tanya ke Bang Ramdan aja lah sama Kang Dian. Ditalak masih bertahan gitu, maksudnya tuh tidak Nah, makanya saya itu sudah 3 kali ditalak, bahkan saya pun sudah bilang sama dia, ini kita sudah kondisinya ini, kamu sudah 3 kali talak saya loh, kita tidak bisa tinggal serumah gitu. Tapi dia bersikuku saya harus pulang ke Bandung.
Apa saya masih ada harga diri kalau digituin? Enggak dong. Saya bertahan dengan harga diri saya bahwa oh tidak, saya sudah ditalak 3 kali. Kenapa mesti saya yang ke sana? Kalau dia memang menghargai saya sebagai perempuan ya, sebagai istri, dia tidak akan berkoar-koar kemana-mana, dia akan datang ke keluarga saya. Logikanya itu. Seberapa berubahnya saya sih, saya bingung deh. Gitu loh, sampai dibilang saya menghilang lah, sampai teman-teman saya semua diteleponin sama dia, dibilang saya ini hilang segala macam. Bikin laporan polisi aja kehilangan orang sekalian gitu loh. Jangan tanggung-tanggung, tapi jangan menebarkan cerita yang nggak benar gitu loh. Lama-lama keluarga saya pun tersinggung jadinya kan dengan fitnahan-fitnahan yang dilontarkan. Cerita-cerita yang dilontarkan tanpa ada berdasarkan bukti apa-apa, hanya asumsi, hanya perkiraan, itu nggak kepake saat sekarang. Ini kita bukan pacaran loh, kita menikah loh. Saya hanya minta sebagai istri kemarin-kemarin tolong hargai saya, gitu kan. Tolong kalau misal kita ada masalah nih, ini masalahnya bukan masalah sepele loh, masalah talak yang sudah 3 kali dia sebutkan. Dia sebagai suami harus bagaimana ya, ngomonglah ke keluarga saya. Saya ini nggak tinggal sebatang kara, Pak. Keluarga saya di Jakarta tuh banyak. Dan dia sudah pernah lagi ke rumah saja. Katanya, silakan tanya sama orang rumah. Tidak ada yang pernah melihat dia ke sini. Alasan dia menghubungi media karena untuk biar kajian, karena susah dihubungi dari pihak keluarga dan segala macam. Telepon saya tidak pernah saya matikan. Tidak pernah ada yang kesulitan menghubungi saya kok sampai detik ini. Jadi udahlah, saya capek beradu argumen, apalagi beradu klarifikasi kayak gini. Saya kasihan aja sama kalian kan nungguin gitu kan. Jadi ya udahlah, saya kasih statement lah. Tapi yang jelas adalah saya tidak pernah menghilang kemana-mana. Kalau memang dia punya niat tulus untuk memperbaiki pernikahan kita kemarin-kemarin gitu ya, instead of ngomong ke media atau menyudutkan saya di media sosial segala macam dengan cara saya di unfriend dulu, baru dia ngegempur saya di Facebook segala macam. Dia kan masih berhubungan, masih friend listnya tuh masih saudara-saudara saya. Apa orang nggak tersinggung lihatnya? Jadi kalau dia minta maaf dalam 2 hari, berarti ada kesempatan untuk diperbaiki. Oh enggak, begini loh, kesempatan untuk memperbaiki itu kan sudah pernah ada, ya kan? Tapi karena dia sudah melakukan sesuatu yang beyond the limit, kalau buat saya ya, ini sudah melewati batas gitu loh. Dan tidak hanya saya yang tersinggung, tapi semua keluarga besar saya pun sudah tersinggung, Apa gitu yang kan? membuat paling kakak tersinggung dari itu? Ya itu, karena dia menyudutkan saya, menimbulkan opini bahwa saya ini macam-macam di belakangnya dia gitu loh. Padahal saya itu menjalankan tugas sebagai satgas pilkada, itu dia tahu dia yang nganterin ke sini kok. Wong dia yang nganterin ke sini. Dia sendiri yang bilang kamu fokus aja, udah nggak apa-apa, kita berjauhan dulu. Dia yang ngomong loh. Saya nggak tahu apa dia lupa, amnesia, tiba-tiba lupa dengan omongannya dia semua itu, apa gimana, saya nggak paham. Mungkin kan atas dasar kecemburuan, Kak. Cemburu itu harus logis, harus logis. Dia udah saya kenalin kok ke semua orang-orang yang berhubungan kerja sama saya, dan ini tidak yang pertama kali dia lakukan. Saya ini juga ada rekan-rekan bisnis yang berhubungan kerja dengan saya. Masa setiap kali saya ada urusan bisnis, saya dituduh macam-macam. Lalu kita mau makan apa? Mau dapat duit dari mana? Tapi kakak dinafkahi. Iya. Jujur? Iya. Enggak. Selama menikah. sampai dari awal sampai sekarang. Kenapa Bukan jadi buka deh. Saya ngomong pas maghrib ini. Tapi kajian bertahan sampai sekarang dan istilahnya dituduh dan segala macam gitu, tidak dinafkahi dan segala macam, itu seperti apa? Karena nawaitu saya menikah dengan dia adalah saya terima dia apa adanya. Saya niatnya itu adalah untuk mengabdi sama suami. Saya pengen menjalani kehidupan rumah tangga yang normal gitu loh. Saya sampai berjauhan sama anak saya loh. Saya rela dijauhin sama anak saya
dia pun tidak sekalipun dia nggak ada dekat sama anak saya gitu loh. Jadi dengan semua, saya tidak mengatakan ini adalah pengorbanan saya ya, enggak, tapi setidaknya kok dia tidak melihat itu sih. Saya sudah bela-belain, saya berjauhan dengan anak, dan saya memang menjalani kehidupan sebagai istri. Saya sudah lakukan semua yang terbaik, yang semaksimal mungkin yang saya bisa. Tapi bukan berarti saya diintimidasi terus gitu loh. Lahir batin saya diintimidasi, capek. Orang tuh ada kadar capeknya, orang ada kadar lelahnya gitu. Saya kalau terus-menerus difitnah, dituduh macem-macem, dia nggak mikir apa perasaan anak saya gimana. Apa dia nggak mikir perasaan keluarga besar saya gimana, tersakitinya gimana. Saya ini emang banyak kekurangan, tapi tolong jangan fitnah saya. Saya mau ngadu kemana? Saya cuma bisa diam. Saya cuma bisa ngadu, ya Allah, kalau memang ini omongannya tidak ada yang sesuai dengan kebenaran yang terjadi, tunjukkan aja lah ya Allah. Itu yang bikin saya nggak kuat gitu, karena saya terus menerus menghadapi intimidasi yang sifatnya tuh ngebunuh pelan-pelan gitu loh. Sementara saya mau ngadu ke siapa? Ke kakak-kakaknya, percuma. Sementara kondisi saya berada di Bandung. Saya ketemu anak saya jarang. Sekalinya saya ke Jakarta, begitu dikasih tugas untuk jadi satgas, saya ambil segera. Karena apa? Semata-mata supaya saya bisa ketemu anak saya. Bayangin sampai segitunya loh. Saya kangen sama anak saya. Tapi setiap saya ketemu anak saya, dia yang marah. Dengan alasan Kak? Nggak tahu. Kalau saya ketemu sama anak saya misalnya kita pas lagi kemana tuh, saya suruh anak saya nyusul gitu, Ano kesini ya nyusul mama ya gini, dia nunjukin dia nggak suka. Saya nggak tahu masalahnya apa. Saya sampai tanya, kenapa sih kamu nggak bisa terima anak saya? Salah anak saya di mana? Sampai pernah sekali waktu ke Bandung, anak saya udah bela-belain saya suruh ke Bandung bareng sama staf kantor saya, bilang tolong dong Ano dianterin ke Bandung biar ketemu. Saya udah kangen banget. Ano pas lagi libur berangkat ke Bandung, nyampe Bandung dia malah nunjukin berantem sama aku, cari masalah. Sampai Zarno waktu itu bilang, "Mah, saya pulang aja deh ke Jakarta, Mah, daripada aku ngelihat mama sama Dedi berantem gara-gara aku." Anak itu merasa bahwa ini salahnya dia gitu, karena ada dia, mamanya jadi bermasalah sama suaminya. Sampai segitunya. Malah jadi beban buat Kak Jen lagi. Beban. Ini beban yang orang tidak tahu saya alamin gitu loh. Saya capek. Masa ketemu anak saya mesti kucing-kucingan gitu. Saya pulang ke rumah sendiri aja masa mesti dicurigain. Jadi Saya, ini sudah jalan terakhir nih Kak. saya udah nggak kuat, saya udah capek. Kemarin saya udah ngomong sama Bang Ramdan, "Bang, tolong Bang, saya udah nggak bisa. Karena ini kedepannya nanti akan terjadi lagi. Karena ini udah berulang. Dan masalah ini tolong tolonglah kamu jangan menyeret kasus ini, menyeret masalah ini hanya dari sebulan ke belakang. Enggak. Masalah ini sudah berbulan-bulan yang lalu. Bahkan sebelum saya ditunjuk sebagai satgas, kamu sudah talak saya 3 kali. Sebelum saya jadi satgas. Pokoknya dari mulai bulan Juli, kalau nggak salah ya, Juli, Agustus, Juli, September, Oktober. Itu jangka waktunya tuh. Ini mau menempuh Dia Tetap berjalan terus untuk jalur hukum untuk dia. saya pokoknya tidak tahu, saya sudah serahkan semua ke Bang Ramdan. Bang, apapun nanti prosesnya seperti apa, saya serahin semua ke kuasa hukum. Saya sudah tidak mau ada urusan apa-apa sama dia. Saya tidak mau lagi ada hal-hal yang terus-menerus saya tidak mau keluarga besar saya bilang, "Kamu jangan diam." Semakin kamu diam, dia akan semakin memfitnah kamu macam-macam. Gitu loh. dalam 2 hari dia nggak minta maaf nih Kak. Ya, Bang Ramdan sudah bilang kan, kalau dalam 2 hari tidak meminta maaf pada saya dan keluarga besar saya akan seperti apa ya. Saya udah serahin semua ke Bang Ramdan kok. Kak, secara
agama sudah berpisah. Secara hukumnya Kan lagi mau mengajukan gugatan. baru mengajukan di pengadilan agama. Udah nggak tahu deh Bang Ramdan. Saya nggak begitu paham tuh. Pokoknya Ke selatan ya, Kak? kemungkinan selatan. Dan proses pencemaran nama baiknya juga berjalan. Berarti 2 kasusnya nanti. Ya mungkin pokoknya saya kemarin ketemu Bang Ramdan, saya cuma bilang saya ketemu Bang Ramdan, Kang Dian, saya bilang saya sepenuhnya serahkan sama kalian, apapun yang akan terjadi nanti, apapun prosesnya seperti apa, silahkan lakukan. Tapi dari keinginan Kajen sendiri tuh apa sih? Pengen tenang, pengen semuanya cepat selesai, udah. Bang Arsya katanya juga pengen pisah baik-baik. Kalau pengen pisah baik-baik ya kayak tadi saya bilang, kalau memang dia pengen pisah baik-baik harusnya dia datang baik-baik, ketemu sama keluarga besar saya dong. Kan dia punya nomor telepon tante saya. Kalau misalnya dia emang nggak bisa hubungin saya nih, dia kan bisa ngubungin tante saya. Dia bisa WhatsApp atau enggak, tante tolong dong saya mau ketemu nih, saya mau membicarakan ini. Bukan dengan berkoar kemana-mana, teman saya semua di DM-in sama dia, sampai saudara saya yang di Pare-Pare sana di DM-in sama dia, nggak tahu apa-apa. Jadi yang lo ngapain nanya ke gue kan di sini, Jen kan di mana? Jadi orang yang nggak tahu ini jadi tahu gitu. Itu yang bikin saya ini kalau saya ladenin nggak ada faedahnya, cuman capek gitu loh. Jadi ya udahlah, terserah. Saya cuma bilang terserah dia mau ngapain, mau ngomong apa, terserah. Yang jelas berurusannya sudah bukan dengan saya lagi, tapi dengan kuasa hukum saya. Udah. Jadi tidak ingin bertemu dengan dia kan? Nggak. Traumatik sendiri atau gimana? Trauma karena gimana ya? KDRT atau bener nggak sih? Aku bisa bilang gini, yang namanya mendapatkan intimidasi secara psikis itu adalah KDRT. Gitu. Itu juga adalah KDRT. Jadi ya silakan kalian menginterpretasikan sendiri bagaimana rasanya menjadi istri yang dibilang bawa sial. Sejak menikah dengan saya, hidupnya jadi sial. Saya ini bawa sial dalam kehidupannya dia. Itu kira-kira sakit hati nggak sebagai istri digituin? Iya kan? Ada tekanan batin nih. Iya kan? Nah itu kan hal-hal seperti itu secara psikologis kan dia menyerangnya secara psikologis gitu. Jadi ya sudahlah. Kalau misalnya sampai semua pada bilang kalau kamu masih bertahan sih ya emang lo udah sedeng. Padahal nggak gila aja bagus gitu kan. Jadi ya sekarang saya udah lillahi ta'ala, pas maghrib nih, pas azan, saya udah lillahi ta'ala, semua saya serahkan sama Allah aja. Saya sudah percayakan ke kuasa hukum, mereka yang lebih tahu jalur-jalur apa yang akan ditempuh nanti. Jadi mohon maaf teman-teman wartawan, bukannya saya nggak mau bicara. Tapi Barang-barang mewah itu nggak ada sama sekali, Kak. Barang tas mobil saya juga masih di Bandung, yang Mercy masih di Bandung. Ya kalian bisa cek sendiri, saya tantangin teman-teman wartawan nih yang mau membuktikan apakah saya ada barang mewah atau segala macam, tongkrongin aja di rumah 24 jam, kelihatan kok, gitu loh. Jadi jangan yang tidak ada diada-adain, itu enggak ada. Tapi untuk barang-barang Kajen sendiri di rumahnya dia itu untuk ada rencana untuk diambil gitu? Oh iya ada, tapi ya waktunya ya, karena saya pikir nanti aja lah kalau gugatan udah masuk deh. Saya juga masih banyak urusan yang mesti saya kelarin dulu kan, urusan kerjaan kan ini udah akhir tahun. Jadi mesti saya closing dulu di kantor segala macam. Dia ya udahlah. Saya sekarang mau fokus cari uang buat anak saya aja lah. Kan Mendekat sama anak juga ya Kak? Iya Karena dong. selama ini Iya. dibatasi oleh dia. Ya mungkin ini hikmahnya ya. Saya jadi bisa bisa banyak waktu sama anak. Bayangin yang tadinya 24 jam bareng-bareng tiba-tiba blas tahun harus berjauhan, itu kan pasti rasanya juga nggak enak. Ini pelajaran banget apa? Pelajaran sangat single parent. Ya, sekian kalinya. ya dalam pernikahan itu tidak ada lah yang mau berpisah gitu loh. Pasti dalam yang namanya kita menikah, bahkan dalam akad nikah itu kan disebutkan, dibaca bahwa apabila saya tidak menafkahi selama 4 bulan bla bla bla, maka itu sudah jatuh talak padanya, kan tersebut di situ. Ini setahun lebih malah.
gitu loh. Jadi ya ini saya lillahi ta'ala, saya ngomong apa adanya, tidak ada yang saya lebihkan, tidak ada yang saya kurangin. Kalian tahulah saya orangnya gimana, saya orangnya apa adanya. Jadi ya daripada saya menanggapi fitnahan-fitnahannya dia yang tidak berdasar dan tanpa bukti, lebih baik ya saya tunjukin aja apa adanya begini gitu, kayak gitu. Tidak ada HP yang dikunci, ya kan, nggak ada yang di lock lah gitu. Terus jauhkan si dua orang ini dari segala jenis komunikasi, mau di semua media sosial dan lain sebagainya. Terus ini lebih ke media sosial sih ya. Maksudnya hanya memfollow orang-orang yang berhubungan dengan baik itu dengan partai atau benar-benar dekat. Terus unfriend dan block orang-orang nggak penting. Terus saling menjaga dan menghargai perasaan masing-masing. Semua serba terbuka dan fair. Tidak sibuk dengan HP apalagi saat weekend. Memperbanyak komunikasi dua arah setiap waktu. Berbicara dengan nada yang tenang dan tidak membiarkan masalah yang ada dibiarkan tanpa penyelesaian. Jika suatu hari nanti kembali dilanggar, maka segala konsekuensi yang akan dilakukan oleh istri saya akan saya tanggung dan saya terima. Jelas dong. Ini buat ini kapan nih Kak? Ketika Ini waktu itu bulan setelah apa ya? Itu menikah. Ini waktu itu kalau nggak salah bulan Agustus. Sampai buat ini apakah ada kejadian? Iya. Ada kejadian waktu itu ya itulah nggak ngenakin gitu loh. Aku ngegapin dia chat sama perempuan-perempuan dan tidak hanya satu tapi banyak gitu. Jadi aku bilang ya kalau kamu tidak bisa menghargai perasaan saya ya sudah gitu loh. Saya sih nggak masalah kalau emang kamu menemukan orang lain yang lebih baik dari saya, lebih cantik dari saya, lebih kaya dari saya, lebih tajir dari saya, lebih segala-galanya, monggo silakan nikah sama dia. Saya yang nikahin kalau perlu. Saya bilang gitu. Saya yang nikahin. Saya jadi saksi deh. Nikahin. Terus tapi lepasin saya dulu. Saya bilang gitu loh. Dia katanya datang ke Jakarta untuk menemui Kak Jen, tapi Kak Jen tidak ingin dipertemukan sama dia. Bisa dijelaskan? Saya nggak pernah tahu kapan dia ke Jakarta. Terakhir dia bilang dia ke Jakarta itu dia nanya mau dibawain baju yang mana aja dari sana. Minggu lalu ya? 2 minggu lalu. Ya pokoknya belum lama lah gitu loh. Terus udah gitu saya bilang oh ya udah nanti mau digojekin kemana ya bajunya? Maksudnya kok saya pikir kan dia mau datang nih, mau ke rumah nih. Loh emang kamu mau kemana? Ya enggak nanti saya kirim aja. Oh ya sudah bilang gitu. Saya juga dengan polosnya gitu kan, masih berpikir yang mungkin ini mau ngasih surprise kali gitu, masih mikirnya. Tapi ternyata tidak, bener aja loh bajunya dikiriminnya pakai ojek online, dikirimin ya sudah. Berarti omongan dia yang mengatakan bahwa Kak Jen sendiri yang tidak ingin menemui dia itu salah besar. Bohong. Kan dia bilang katanya ke rumah, tapi orang rumah pada bilang saya udah tinggal nggak tinggal di sini. Tanya aja orang rumah, nggak ada kok dia pernah datang, sama sekali nggak ada. Jadi ya itu tadi jangan nyebar fitnah lah hari gini gitu loh. Jangan hanya bisa berbohong aja.